Hi everyone, Afi here. Setelah saya bikin video mengenai skandal sunscreen Purito, lumayan banyak nih dari kalian yang nanyain apa nih perkembangan terbarunya, gimana update-nya, dan kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Nah, makanya sekarang saya bikin video follow up tentang kasus sunscreen Purito. Kalau kalian cukup ngikutin isu ini dan tertarik untuk tahu perkembangannya, tonton terus video ini ya. Sekadar flashback ya, supaya kalian ingat isunya ini tentang apa. Jadi memang kita lagi ngomongin tentang kontroversi sunscreen Purito. Jadi seperti kalian tahu, Purito itu punya satu produk sunscreen yang merupakan best sellernya mereka, yang namanya adalah Purito Centella Green Level Unscented Sun SPF 50+. Dan itu banyak sekali yang ngefans ya sama sunscreen ini karena dia memberikan proteksi UV yang tinggi dan juga formulanya sangat enak dipakai. Nah, tapi memang udah mulai banyak chemist gitu ya yang agak-agak meragukan kenapa kok bisa Purito ini memberikan protection atau nilai SPF yang tinggi banget sementara mereka hanya menggunakan filter yang bisa dibilang kecil gitu ya. Jadi sekitar 3% UV-Null A dan 2% UV-Null T. Nah, akhirnya salah satu orang di beauty community, yaitu founder dari sebuah website Inky Decoder, itu dia berinisiatif untuk mengirimkan sampel dari Purito sunscreen ini ke dua lab independen untuk dites apakah benar klaim SPF yang tertera di produk tersebut. Dan hasilnya dari dua lab tersebut ya, dan dua labnya ini melakukan dua jenis tes yang berbeda, yang satu in vivo, yang satu in vitro. Hasilnya ditemukan bahwa nilai SPF-nya itu jauh di bawah yang diklaim oleh Purito. Nah, waktu isu ini baru mulai keluar, Purito memang sudah bilang bahwa mereka akan menginvestigasi masalah ini gitu ya. Dan beberapa minggu yang lalu mereka akhirnya mengeluarkan statement terbaru yang menyatakan bahwa mereka memang sudah melakukan tes ulang terhadap sunscreen mereka dan terbukti bahwa sunscreen tersebut SPF-nya itu tidak sampai 50. Nah, jadi Purito ini dengan berat hati mengakui ya, walaupun produk-produk sunscreen mereka itu sudah di-approve oleh Korean FDA atau kayak BPOM-nya Korea lah gitu ya, tapi memang sayangnya informasi yang diberikan oleh manufacturer sunscreen mereka yang memproduksi sunscreen mereka itu memang tidak sesuai dengan klaim SPF-nya gitu, atau klaim SPF-nya itu unreliable lah basically. Nah, nama manufacturer-nya itu adalah Naukos. Di statement-nya Purito juga bilang bahwa mereka tidak lagi menggunakan manufacturer yang sama dan mereka akan mencari manufacturer lain, dan mereka juga akan sesegera mungkin memproduksi 3 jenis sunscreen baru, dan sunscreen tersebut akan mereka tes setidaknya di 2 laboratorium yang berbeda yang ada di lokal tuh maksudnya di Korea ya, dan juga di luar negeri. Dan mereka pun juga berjanji bahwa nanti kalau mereka sudah mengeluarkan sunscreen baru, mereka akan secara reguler ngetes random batch gitu ya dari produk sunscreen mereka at least setahun sekali untuk membuktikan bahwa klaim SPF dan PA-nya itu memang konsisten. Nah, dan ternyata sunscreen yang bermasalah ini bukan cuma Purito, jadi ada juga sunscreen dari Keep Cool, which is ini juga adalah brand Korea yang juga terbukti bahwa ternyata sunscreen mereka itu SPF-nya tidak sesuai klaim, atau pada saat sunscreen yang dites ulang itu SPF-nya tidak sampai dengan klaimnya mereka sebelumnya. Nah, sunscreen-nya Keep Cool ini diproduksi oleh manufacturer yang berbeda lagi, namanya adalah Green Cause. Karena isu ini, akhirnya ada beberapa produk-produk sunscreen dari brand yang berbeda-beda, tapi semuanya dari 2 manufacturer ini ya, yang juga akhirnya ditarik dari peredaran karena dicurigai SPF itu tidak sesuai dengan klaimnya. Apa aja sih produk-produk sunscreen yang ditarik dari peredaran atau dihentikan kegiatan penjualannya ya? Ada beberapa. Let's see if your sunscreen is included in this list. Itu tentunya ada Purito Centella Green Level Unscented Sun, dan juga Purito Centella Green Level Safe Sun. Terus Dear Klairs Soft Airy UV Essence, Dr. Jart Plus Solar Biome Ampoule, itu ada Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream, Keep Cool Soothe Bamboo Sun Essence, B Lab I Am Sorry Just Sun Cream, High G Relief Sun Moisturizer, B Plain Clean Ocean Moisture Sunscreen.
Pastinya kita lumayan kaget ya, karena ternyata banyak juga sunscreen yang memang ditarik atau tidak dijual lagi oleh brandnya. Karena memang dicurigai klaim SPF-nya itu tidak akurat gitu kan. Tentunya hal ini bikin kita wondering ya, sebenarnya ada apa sih dengan dunia skincare Korea gitu ya. Apakah artinya kita tuh nggak bisa lagi percaya label SPF brand-brand dari Korea? Apakah artinya brand Purito ataupun brand-brand lain yang menarik kembali sunscreen ini tuh mereka bohong gitu ya kepada konsumen mereka? Sebenarnya enggak. Jadi ada banyak sih alasan kenapa sebuah produk sunscreen itu klaim SPF-nya itu bisa nggak akurat gitu ya. Jadi in general kan nggak semua brand itu punya pabrik sendiri ataupun lab sendiri, dan biasanya tuh mereka menyewa third party gitu ya, atau kayak manufacturer independent yang mereka tunjuk untuk memproduksi produk-produk skincare-nya mereka. Kalau di Indonesia tuh kita kenal dengan sebutan maklon gitu ya. Nah, biasanya manufacturing yang ditunjuk oleh brand ini mereka juga melakukan tes-tes yang diperlukan, salah satunya adalah tes SPF tadi gitu ya. Tapi masalahnya adalah tidak semua juga perusahaan-perusahaan manufacturing ini punya lab sendiri. Jadi kadang-kadang pun mereka melakukan testing untuk sunscreen-nya itu ke third party lagi gitu ya. Nah, dan setiap lab itu bisa menggunakan metode yang berbeda-beda gitu ya untuk ngetes sunscreen ini gitu kan. Bisa in vitro, bisa in vivo, karena setiap negara itu tuh punya regulasi yang berbeda-beda. Nah, idealnya sebuah brand itu memang akan melakukan tes lagi independen gitu ya, untuk memastikan bahwa klaim SPF-nya itu memang benar-benar akurat atau sesuai klaimnya. Tapi memang tidak semudah itu karena tes ini tuh bisa sangat mahal gitu ya. Udah gitu juga hasilnya itu bisa bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya karena berbagai macam faktor. Bisa dari alatnya, bisa dari metodenya, karena ada yang melakukan testingnya dengan cara in vitro, ada yang dengan cara in vivo. Jadi singkatnya memang yang namanya urusan testing sunscreen ini super duper rumit gitu ya. Rumit, panjang waktunya, dan juga mahal. Nah, kebetulan saya juga ngobrol sama beberapa orang yang bekerja di beauty brand di Indonesia gitu ya, yang memang salah satu tugasnya adalah untuk developing product. Mereka juga cerita bahwa yang namanya bikin sunscreen, apalagi meletakkan label SPF dan PA, itu susahnya setengah mati dan juga merupakan proses yang panjang dan mahal. Contohnya nih, kalau di Indonesia itu hanya ada satu lab di sebuah universitas yang bisa melakukan testing SPF ini, dan karena memang cuma satu, akibatnya antriannya sangat panjang gitu ya. Jadi memang kalau satu brand mereka udah punya timeline untuk ngeluarin satu produk sunscreen, bisa-bisa mundur gitu karena memang antriannya itu panjang. Jadi memang ada beberapa brand yang memutuskan untuk melakukan testingnya itu ke luar negeri, dan itu tentunya juga tidak murah gitu ya. Dan itu pun idealnya dilakukan di beberapa tempat supaya itu tadi gitu, supaya memastikan bahwa SPF indeksnya itu memang beneran akurat. Nah, masalah sunscreen yang SPF-nya itu tidak sesuai klaim ini nih bukan problemnya Korea aja. Jadi sebenarnya sudah pernah terjadi di berbagai macam negara gitu ya. So it's not really a Korean skincare problem. Jadi jangan juga ini kita jadikan alasan untuk tidak lagi percaya sama produk-produk dari brand Korea. Contohnya di tahun 2016 itu ada sebuah consumers report di Amerika Serikat yang melakukan testing ke 60 produk sunscreen, dan ada 23 produk dari 60 tersebut yang ternyata SPF-nya itu hanya setengah dari klaimnya mereka. Terus Hong Kong Consumer Council itu juga pernah menemukan bahwa 25 dari 30 produk yang mereka tes itu juga mempunyai SPF yang lebih rendah daripada labelnya. Dan produk-produk sunscreen ini dari berbagai negara yang mereka tes ya. Jadi ada yang dari Jepang, dari Korea, dan juga Western sunscreens gitu ya, kayak misalnya dari US ataupun Eropa. Terus Choice Magazine itu juga pernah melakukan tes ke 6 produk sunscreen Australia, dan hanya 2 yang SPF-nya itu sesuai dengan klaimnya. Jadi again, ini tuh membuktikan kalau misalnya masalah ini bukan cuma ada di Korea, tapi memang bisa terjadi di negara manapun, di brand manapun. Karena itu tadi gitu ya, yang namanya testing SPF ini sesuatu yang memang sangat-sangat kompleks. Jadi kalau saya sendiri sih nggak yang menyalahkan Purito 100% gitu ya. Maksudnya ini nggak membuat saya terus jadi sebel sama brandnya dan nggak mau lagi beli produk-produknya mereka. Karena menurut saya,
walaupun this is an oversight, tapi mereka itu menanggapi masalah ini dengan bagus gitu ya. Mereka cepat bereaksi pada saat isunya udah mulai keluar, mereka melakukan investigasi independen, mereka juga nge-refund produk-produk sunscreen yang udah dibeli oleh para customernya, dan mereka juga memfollow up masalah ini gitu ya. Dan yang paling pentingnya lagi, mereka ngasih tahu secara jelas langkah-langkah apa yang akan mereka ambil di kedepannya gitu ya, di kemudian hari, untuk memastikan masalah ini tidak terjadi lagi. And I think that's a really good thing. Tapi tentu aja sebagai konsumen pasti ada rasa kecewa ya kalau misalnya kalian memang udah beli produk-produk sunscreen tersebut dan percaya banget sama brandnya. Apalagi ini kan kita ngomongin sunscreen gitu ya, bukan sesuatu yang main-main gitu, karena kita rely on sunscreen untuk melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB yang memang punya berbagai macam efek buruk ke kulit gitu ya, dari mulai sunburn, muncul tanda-tanda penuaan, sampai amit-amit skin cancer gitu kan. Jadi wajar banget kalau misalnya kita memang kecewa ataupun jadi punya rasa skeptis sama produk sunscreen. Saya sendiri sih ngarepin ya, dengan kejadian ini yang bisa diambil pelajarannya oleh para brand itu adalah memastikan bahwa mereka selalu melakukan tes yang independen, jadi nggak cuma rely on tes dari manufacturingnya mereka aja gitu ya, tapi mereka juga melakukan tes secara independen, kalau bisa dari berbagai macam lab gitu ya, untuk memastikan bahwa SPF-nya mereka memang benar-benar akurat dan juga aman untuk kita gunakan gitu ya. Nah, terus sebagai konsumen apa nih yang bisa kita lakukan? Jujur ini juga menjadi salah satu concern saya ya, karena kan saya juga pengguna sunscreen secara rutin gitu ya, dan juga salah satu kerjaan saya adalah mencoba berbagai macam sunscreen dari berbagai macam brand juga. So what should we do? Yang pertama sih kalau menurut saya sebaiknya kita tetap percaya sama yang namanya sunscreen. Jadi bukan berarti ini tuh jadi alasan untuk kita mikir bahwa tuh kan mendingan kita nggak usah pakai sunscreen sama sekali deh, udah ribet, belum tentu juga benar SPF-nya gitu ya. Enggak, karena kalau menurut saya ditimbang-timbang benefit dan resikonya gitu ya, tetap kita lebih beneficial menggunakan produk sunscreen walaupun mungkin produk sunscreen yang kita gunakan itu SPF-nya nggak sesuai klaim misalnya gitu ya. Dan juga masih banyak kok produk sunscreen di luar sana yang memang SPF-nya beneran sesuai klaimnya, dan mereka sudah melakukan berbagai macam uji coba secara independen di berbagai macam lab. Nah, hal kedua yang harus kita perhatikan dengan adanya isu ini sebenarnya tidak terlalu berubah ya. Jadi tetap aja kita harus menggunakan sunscreen itu dengan jumlah yang cukup. And I think with this issue there is even more reason for us to do that. Jadi kan memang sebenarnya ada penelitian yang bilang kalau kebanyakan orang itu menggunakan sunscreen jumlahnya itu tidak cukup gitu ya untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan klaim yang ada di produk sunscreen tersebut. Jadi misalnya label SPF-nya itu adalah SPF 50, tapi kalau karena kita makainya itu terlalu sedikit, kita jadi tidak mendapatkan label SPF 50 tadi. Nah, dengan adanya isu ini menurut saya itu jadi tambah penting untuk kita menggunakan produknya dalam jumlah yang banyak. Jadi jangan dipirit-pirit, jangan tipis-tipis kalau pakai sunscreen gitu ya. Dan menurut saya ini juga menjadi alasan kenapa penting kita melakukan reapplying sunscreen, terutama pada saat kita berada di bawah sinar matahari langsung dalam jangka waktu yang lama. Poin berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus ingat bahwa sebenarnya the best sun protection adalah kita menghindari dari sinar matahari gitu ya. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa dokter gitu kan, dan mereka bilang bahwa iya sih memang kita harus menggunakan sunscreen, tapi sebenarnya lebih bagus lagi kalau kita bisa menghindari sinar matahari itu. Jadi artinya kita berusaha untuk nggak langsung panas-panasan kalau bisa ya. Jadi kalau bisa menghindari matahari ya kita hindari, staying indoor. Pokoknya kita nggak berpanas-panasan kecuali memang harus. Dan juga hal penting lainnya yang kita harus ingat adalah menggunakan sunscreen itu tuh bukan satu-satunya sun protection yang bisa kita lakukan gitu, karena kita juga sebenarnya bisa melindungi kulit kita dari sinar matahari dengan menggunakan pakaian misalnya, dengan menggunakan topi, dengan menggunakan payung. Itu juga merupakan bentuk sun protection yang sangat bagus, malah mungkin lebih bagus dan lebih reliable daripada pakai sunscreen. Terus kalau misalnya kalian memang ada rencana ke pantai, berenang, atau misalnya lari yang kira-kira akan keringetan, make sure kalau kalian menggunakan sunscreen yang water resistant supaya lebih kuat lagi
proteksinya daripada sunscreen yang biasa. Nah, untuk teman-teman yang udah keburu beli produk-produk sunscreen yang tadi saya sebutin, yang sekarang sudah ditarik dari peredaran, harus gimana nih gitu ya? Kalau menurut saya jangan kalian buang gitu ya, jangan disimpan aja sampai expire, tetap aja dipakai. Karena produk-produk ini kan bukan artinya nggak ada SPF-nya sama sekali atau nggak ada perlindungan UV-nya sama sekali ya. Cuma memang dia tidak sesuai dengan klaimnya. Jadi mungkin yang tertera di labelnya itu SPF 50, tapi mungkin kamu dapatnya cuma SPF 25 misalnya gitu. It doesn't mean you cannot use it, apalagi kalau kalian memang aktivitasnya masih banyak di dalam rumah gitu ya, dan memang nggak keluar-keluar rumah sama sekali, itu bisa banget kalian pakai untuk sehari-hari. Sebenarnya digunakan sebagai moisturizer pun masih bisa, jadi anggap aja kayak moisturizer yang ada SPF-nya gitu ya. Tapi tentunya kalau kalian mau keluar rumah, ya harus menggunakan sunscreen yang lebih tinggi SPF dan PA-nya. Jadi kurang lebih seperti itu update-nya dan juga pelajaran atau poin penting yang bisa kita ambil dari masalah ini. Again, yang namanya melindungi diri dari sinar matahari itu sesuatu yang penting untuk kita lakukan karena udah banyak sekali penelitiannya, banyak sekali bukti-buktinya bahwa memang banyak harmful effect gitu ya dari radiasi sinar UV. Jadi mudah-mudahan hal ini nggak membuat kamu jadi kayak, udah males lah pokoknya mikirin sunscreen, mikirin sun protection gitu kan. Enggak, mudah-mudahan kamu tetap rajin, tetap konsisten menggunakan sunscreen dan juga melakukan additional things gitu ya untuk melindungi diri kamu dari sinar matahari seperti yang tadi saya bilang ya, kayak menghindari sinar matahari langsung ataupun juga menggunakan pakaian, topi atau juga payung. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada info yang mau ditambahkan atau mungkin juga ada poin-poin yang pengen kalian sampaikan, silahkan kita diskusi di comment box di bawah. Kalau menurut kalian informasi ini juga bisa berguna buat teman-teman kalian, silahkan di-share ya video ini. Don't forget to click like and also subscribe to this channel, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau saya ada video baru kalian gak ketinggalan. Thank you so much for watching everyone. I'll see you at the next video. Bye!